Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Cancel semua musibah dan kesialan pakai ini. Masya Allah tabarakallah. Nah sebelum kita lanjut nih jamaah yuk sama-sama kita tonton video tayangan terlebih dahulu. Sayang kamu ridho kan? Wah ini dia jamaah. Masya Allah, minta ridho, apalagi mungkin nama suaminya ridho ya. Tapi ya apa harus sampai seperti itu ya, Masya Allah. Nah aku mau tanya nih Ustadz Bani, katanya untuk meng-cancel musibah dan kesialan, khususnya bagi para istri ya, kita harus minta ridho sama suami nih. Ya Alhamdulillah saya juga nih Ustadz bisa ada di studio Islam itu indah karena ridho dari suami juga, Masya Allah. Nah apa benar bisa meng-cancel musibah dan kesialan? Ya. Nah kalau begitu mohon silakan tausiahnya Ustadz. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Amalan penolak musibah dan kesialan berikutnya ini wabil khusus buat para istri atau kaum perempuan adalah mendapatkan ridho dari suami. Masya Allah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin. Sekiranya saya diperbolehkan memerintahkan orang untuk sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Pasti akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, tapi karena nggak boleh, manusia sujud kepada manusia, sujud hanya kepada Allah. Tapi ini menunjukkan betapa luar biasanya seorang istri itu ketika dia berbakti sama suaminya. Kalau perlu sampai sujud tadi. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ayyuma mara'atin matat, wanita mana saja, muslimah tapi, wanita mana saja yang meninggal, wa zawjuha anha radin, sementara suaminya ridha, tidak ada lagi dongkol, tidak ada lagi sebel, tidak ada lagi kesal suami kepada istri yang meninggal itu, dakhalatil jannata, maka istri itu akan dipastikan masuk surga. Masya Allah. Yang penting suaminya ridha. Kalau sudah dijamin masuk surga, kira-kira ada bala musibah enggak Bu? Kira-kira kalau calon penghuni surga diberikan musibah apa enggak? Dikasih bala apa enggak? Enggak. Artinya kalau sudah dijamin masuk surga, disebabkan istri mendapatkan ridho suami, insya Allah semua bala, musibah, mara bahaya Allah cancel. Masya Allah. Gimana caranya Ustaz supaya dapat ridho suami? 3 saja. Yang pertama, manjakan matanya. Yang kedua, kenyangkan perutnya. Yang ketiga, puaskan yang di bawah perutnya. 3 saja. Gimana cara memanjakan mata? Pakai pakaian yang paling disuka oleh suami. Ya nggak Bu? Kalaupun itu mohon maaf sekali. Dasar yang udah rombeng. Kalau itu memang kesukaan suami, pakai sampai lusuh sekalian. Apa-apa. Yang penting memanjakan matanya. Dia suka lenggak-lenggok lah di hadapan suami itu. Dia suka makanan apa tanya. Kalau bisa masak, masakin. Kalau bisa belajar, belajar. Sampai masakan paling enak berikan kepada suami. Nggak bisa masak Ustadz, pesen. Nggak apa-apa. Beli. Dari mana duitnya? Minta suami ya. Kan buat suami ridho. Ridho juga butuh modal, butuh biaya. Nggak apa-apa. Dan yang terakhir puaskan yang di bawah perutnya. Kalau sudah kenyang, Bu mohon maaf. Kalau kita sudah kenyang, kira-kira dikasih makanan enak suka apa enggak? Suka, tapi makan dikit-dikit aja kan. Makan itu yang paling enak adalah ketika lapar. Tapi kalau perut sudah kenyang, insya Allah dia tidak akan tertarik. Seenak apapun itu makanan. Kalau suami sudah ridho dengan kita, insya Allah dia tidak tertarik sama yang di luar sana. Mudah-mudahan, amin. Ya Rabbal. Maka kita bikin suami kita ridho, insya Allah. Tapi berat Ustadz, disitulah cobaannya. Insya Allah Ibunda Khadijah dijamin oleh Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril dikasih istana di surga. Istana itulah sakhaba fihi wala nasab. Di surga itu dapat istana Ibunda Khadijah dijanjikan oleh Allah. Tidak ada bising dan tidak ada lelah. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah selama di rumah itu tidak pernah meninggikan suara di hadapan suaminya. Bisa nggak Bu? Bisa nggak Bu? Tidak meninggikan suara di hadapan suami? Bisa Ustadz, saya kalau ngomong sama suami yang pelan. Dasar suami kagak tahu diri, coba. Pelan tapi nyelkit ke hati. Kalau di dunia rumah itu tidak pernah bising, di surga dijamin dapat istana yang tidak pernah bising juga insya Allah.
tabarakallah. Terima Amin, kasih Allahumma amin. Ustaz. Sama-sama, Allah Tepuk alam tangan shawab. Bu Ibu. Masya Allah. Semangat Bu, yang kita kejar tuh istana di surga ya. Jadi kita cari ridho suami bareng-bareng ya Bu. Masya Allah. Tapi suami masing-masing ya, jangan suami orang. Oke, selanjutnya aku mau bertanya sama Ustaz Syam. Ustaz, izin bertanya. Selanjutnya nih, amalan yang bisa kita lakukan untuk meng-cancel musibah yaitu dengan menyambung tali silaturahmi. Dengan orang yang jadi musuh kita, yang pernah bikin kita sakit hati. Itu kan susah Ustaz. Terus gimana dong biar bisa tetap tersambung silaturahminya? Silakan tausiahnya Ustaz. Terima kasih Betari Tabe Guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat yang sedang sakit. Tapi alih-alih dia berbaring di rumahnya karena sakit, dia justru keliling mencari keluarganya untuk minta maaf. Takut-takut tidak ada lagi umur untuk minta maaf, khawatir ada kezaliman terhadap keluarganya. Maka ketika sakit dia sibuk malah silaturahim. Apa yang terjadi? Malah Allah sembuhkan sakitnya, Allah panjangkan umurnya. Sehingga dikatakan silaturahim itu adalah yang memperpanjang usia, yang menolak bala. Bukankah penyakit itu adalah bala? Bukankah penyakit itu adalah musibah? Karena dengan sakit bisa jadi orang kurang sempurna ibadahnya. Tapi ada juga sih orang sehat yang tidak ibadah sama sekali. Tapi kadangkala sakit ini membuat kurang sempurna ibadah. Maka subhanallah, silaturahim itu adalah amalan selanjutnya yang bisa mengcancel musibah dan menghilangkan kesialan, yaitu dengan menyambung silaturahim, wabil khusus kepada orang yang mutusin silaturahim. Kalau nyambung sama yang udah nyambung biasa. Tapi yang susah itu kalau nyambung kepada orang yang mutusin. Sil mengqata'at, sambung kepada yang memutuskan. Ini baru aslinya silaturahim nih. Aduh Ustaz, kalau saya silaturahim ke keluarga yang di sana mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang di samping ini males saya. Kenapa? Subhanallah, kalau buang sampah baunya sampai masuk ke rumah. Aduh, kalau parkir mobil sembarangan nggak bisa lewat kendaraan kita. Aduh, tanamannya sampai ke jalanan menghalangi kendaraan. Aduh, si anu, subhanallah. Sambung kepada yang memutus, inilah yang membuat Allah ridho karena kita punya hati ikhlas dan ihsan, hanya berbuat baik karena Allah, bukan karena ingin balasan. Ini yang dicontohkan para nabi. Siapa dia? Ada Qabil Habil. Habil tidak mau membalas kalaupun dibunuh sama Qabil. Kemudian ada Nabi Yusuf alaihi salam, dibuang ke sumur tapi justru memperbaiki silaturahim kepada saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke sumur. Siapa lagi? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Betapa berbuat baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Makkah yang mana keluarganya sendiri, padahal mereka penduduk Makkah yang paling sering menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana silaturahim bisa membuat kita tertolak bala? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menyampaikan kepada kita, tidak ada dosa yang paling pantas untuk lebih cepat diberikan azabnya kecuali mutusin silaturahim dan kezaliman. Berarti kalau musibah itu karena dosa, maka orang yang mutusin silaturahim sama saja dia membuka pintu bala, sama saja dia membuka pintu kesialan, dia membuka pintu kesengsaraan. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang lebih cepat dan lebih pantas untuk dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, yakni mutusin silaturahim dan kezaliman. Kurang-kurangi nyakitin hatinya orang. Khawatir kena musibahnya bukan hanya di dunia, di akhirat. Ya Rasulullah, mal muflis, kata Nabi SAW kepada para sahabat, mal muflis, siapakah orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang tidak punya harta ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu bangkrut dunia, musibah dunia. Tapi ada yang lebih bangkrut daripada itu. Siapa itu? Orang yang bawa pahala sholatnya, pahala ngajinya, pahala umrohnya, pahalanya dia bawa. Tapi ternyata sering nyakitin orang lain. Dan jarang-jarang kayaknya nyakitin orang jauh. Biasanya yang disakitin orang yang ada hubungan rahimnya. Maka sambunglah kepada yang terputus. Masya Allah, itu walaupun sulit tapi ini ya untuk akhiratnya tuh luar biasa. Sulit karena gengsi. Oh iya bener, dan Kalau- juga ini apa egois masing-masing. Siap. Jadi diturunkanlah ya sedikit. Terima kasih Ustaz. Siap. Tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Nah Bu Ibu, masih semangat nggak? Pada mau curhat nggak ini? Pasti kan, nggak mungkin dong jauh-jauh datang ke studio nggak curhat. Yuk, karena sekarang kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya.
curhat. Siapa yang mau curhat tunjuk tangannya. Hayo. Yang mau curhat ya, bukan yang mau tidur. Yang mau curhat. Ibu yang ini, boleh Ibu? Ya, Masya Allah. Ayo Bu, kita ke tengah, silahkan Bu. Nah, untuk Ustadz Bani dan Ustadz Maulana, boleh kita sama-sama dengar nih curhat dari Ibu ini. Silakan Bu, perkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin waktunya Ustadz, saya Siti Halimah dari Majelis Taklim At-Taqwa, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber dan Kabupaten Cirebon. Masya Allah, curhatnya apa Bu? Ya, saya mewakili salah satu ibu jamaah kami yang mengalami ketidakadilan dengan anaknya. Kenapa? Anaknya setelah menginjak dewasa itu cuek sama ibunya. Kurang merespon. Salah satu contohnya misalnya ketika ditelepon susah diangkat. Kalaupun diangkat dia hanya sebentar. Katanya mama lagi sibuk, nanti lagi teleponnya. Itu kan mungkin membuat seorang ibu, siapapun seorang ibu pasti sedih. Ya, siapapun seorang ibu pasti sedih. Terus selanjutnya anak-anaknya kan sekarang sudah secara finansial sudah matang. Tapi kok perhitungan dengan orang tuanya sendiri. Nah, yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara menghadapi anak tersebut? Seperti yang saya ketahui, ucapan orang tua adalah doa anak. Jadi mungkin di sini dilema bagi para seorang ibu, mau marah bagaimana, kalau tidak marah juga bagaimana. Sakit mungkin bukan saya sendiri dan teman saya yang memberi. Iya betul Bu. Iya, pasti semua ibu-ibu ya Bu, kalau dicuekin anak pasti sakitnya minta ampun. Betul, karena omongan adalah doa jadi takut ngomong yang jelek-jelek juga ke anak. Karena takut kejadian yang buruk kepada anak. Tapi di sisi lain juga serba salah, ingin anaknya berubah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sama solusinya ibu? apa? Baik. Dan saya sendiri mungkin ibu dan mewakili ibu-ibu lain, bagaimana cara menghadapinya situasi yang seperti Iya ini? boleh. Kalau begitu dari Ustadz Maulana terlebih dahulu, silahkan. Ada 3 yang harus diperbaiki. Buat semua orang yang terjadi ternyata anak dan orang tua sudah mulai jauh hubungannya. Mohon maaf orang tua jangan terlalu bergantung sama anak. Udahlah. Kalau anak sudah punya keluarga, udahlah. Udah usah berharap sama anak, betul tidak? Udah. Jangan pernah membenci anak. Jangan pernah membenci. Ini buat orang tua ya. Sisi orang tua dulu. Nanti sisi anak, kemudian sisi orang-orang di sekitarnya. Sisi orang tua, jangan bergantung sama anak. Itu. Udahlah. Kalau memang dia tidak mau dari, sibukkan diri kita dengan ibadah ke majelis. Betul tidak? Udah nggak usah pusingin, kita punya Allah kok. Yang kedua, ya berarti dia tidak merepotkan kita. Yang kedua, kepada anak, dari sisi anak ketahuilah orang tua punya batas waktu. Nanti kalau engkau akan jadi orang tua, kau akan rasakan apa yang dirasakan orang tua. Yang ketiga, orang-orang di sekitarnya ingatkan, sadarkan, anak disadarkan, diingatkan, dan orang tua diapain, dihibur, ya udahlah, diajaklah baik-baik ya. Berarti ibu nih hibur. Ya. Iya, sering-sering ajak ke majelis taklim gitu. Atau Ajak kesini. aja ke majelis taklim, ajak hiburan. Ya. Betul Bu, Masya Allah. Nah silakan kalau dari Ustadz Bani bagaimana? Ya, Masya Allah. Sebenarnya udah lengkap dari Ustadz Maulana itu. Jadi yang pertama, betul bahwa kita mendidik dan membesarkan anak itu karena perintah Allah, pengen dapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak sudah sukses Ustaz, ternyata dia lupa sama saya, itu biarkan urusan dia. Tapi urusan kita adalah dengan Allah. Ya Allah, saya sudah selesai, tugas saya mendidik, membesarkan, selebihnya aku serahkan kepadamu ya Allah. Tapi kok bisa anak saya besarkan, saya didik, tapi begitu sudah besar, sukses, gak peduli sama saya. 2 kemungkinan. Pertama mungkin ada salah pola pendidikan kita, mungkin kita kurang sama dia, kita memberikan materi tapi tidak kita ajarkan tentang akhlak, adab. Yang pertama introspeksi. Yang kedua, kita sudah bagus pendidiknya, tapi mungkin istrinya dia, pasangannya dia yang mempengaruhi. Maka tetap dekati, doakan, jangan kita doakan yang buruk.
Jangan sampai musibah, bencana, malapetaka kepada anak disebabkan dari kita. Wallahu Masya Allah, tabarakallah. Nah, terima kasih Ibu ya. Boleh disampaikan ke temannya ya. Ibu boleh di sini dulu karena alhamdulillah mau selesai nih perjumpaan kita pagi hari ini. Tapi kita sama-sama berdoa dulu yuk, dipimpin sama Ustaz Syam. Dan kata-kata hari ini apa? Kata-kata hari ini, musibah yang membuatmu dekat kepada Allah sesungguhnya itu adalah nikmat. Justru sebaliknya, nikmat yang membuatmu jauh dari Allah sejatinya itu adalah musibah. Kadangkala musibah itulah yang membuat kita bisa menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kami memohon tolakkanlah bala kami ya Allah, bil khusus untuk agama kami ya Allah. Wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jamaah terima kasih banyak sudah menonton Islam itu Indah. Saya Betari Ayu mohon pamit undur diri terlebih dahulu ya. Jangan lupa saksikan Islam itu Indah setiap hari jam 5 subuh di Trans TV, oke? Jamaah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan